Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita di pagi hari ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapannya di rumahnya di masjid Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis tafsir Al-Quran dari tafsir Juz'il Amma atau Juz'il Thalathin, tafsir Juz' Amma atau Juz' 30. Dan alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai di terakhir, sudah kita selesaikan dari tafsir surat Al-Buruj. Kita akan masuk di tafsir surah At-Tariq yang ayatnya berjumlah 17. Dan di dalam buku ini atau di dalam kitab ini At-Tashil li Ta'wil Tanzil, insyaallah beliau di sini tidak membagi pembahasan tafsir surat At-Tariq dengan beberapa bagian, sehingga langsung dijelaskan oleh beliau dan disebutkan 17 ayatnya di halaman halaman terdepan di awal pembahasan surat At-Tariq ini. Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat. Penulis langsung menyebutkan ke-17 ayat tersebut yang nanti akan kita bacakan satu persatu, dan insyaallah akan kita terjemahkan terlebih dahulu makna kalimat per kalimat untuk memudahkan antum semua, kita semua memahami nanti tafsirnya. Karena dengan memahami makna bahasa ini akan memudahkan memahami makna istilahnya atau tafsirnya nanti. Baik. Surah At-Tariq dinamakan At-Tariq, di dalamnya disebutkan kalimat At-Tariq ataupun di awalnya. Di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Ya, as-sama, kita ketahui bersama maknanya adalah langit. Ya, as-sama maknanya adalah langit, yang kadang dia dibuat dalam bentuk jamak muannas salim, samawat. Ya, samawat. Karena hamzahnya ini adalah hamzah gantian, namanya istilah hamzah munqalibah. Samaun itu ada hamzahnya kan? Itu merupakan hamzah gantian. Aslinya itu waw. Ya, sama yasmu. Diganti hamzah jadi samaun. Sama seperti da'a yad'u, memanggil, jadi du'aun.
Syafa yashfi, syafaqallah, sering dengar gitu kan? Nah, masdarnya jadi syifaun. Hamzahnya itu hamzah gantian. Ini namanya dalam ilmu nahwu ada hamzah munqalibah, gantian dari waw ataupun dari alif. Dia diganti hamzah. Ada hamzah tambahan seperti alim, jamaknya ulama'u, ada hamzahnya di situ. Itu tambahan hamzahnya. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, ketika dia dijamak samaun, hamzanya ini balik lagi waw, samawat. Ya kan? Di Al-Qur'an hampir sering itu samawat. Wawnya muncul lagi. Paham ya Bapak-bapak? Enggak bingung kan? Santrinya insyaallah yang sudah ada pelajaran nahwunya, ya insyaallah. Was-sama'i wat-tariqi. Waw di sini wawul qasam, waw sumpah. Dia dimasukkan kepada komunitas huruf jar. Makanya ketika isim itu masuk waw sumpah, dia akan kasrah. Wallahi, demi Allah. Nah, Allah Ta'ala bersumpah was-sama'i. Makanya dia majrur kasrah. Ya, namanya waw sumpah. Seperti kita bersumpah, tapi kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu haknya, tidak bisa kita koreksi. Tidak bisa seperti kita berdebat, nah kamu boleh. Ya, tidak bisa seperti itu. Kepada Nabi saja ada kekhususan untuk beliau. Was-sama'i, demi langit. Jelas ya? Wat-tariqi. At-tariq ini merupakan isim fa'il, bukan fa'il. Isim fa'ilun, ngikuti wazan fa'ilun, daribun, qatilun, gitu ya. Dia ngikutin itu, wazan itu namanya. Nah, tariqun, ini isim fa'il dari fi'il taraqa. Taraqa yatruqu, ini maknanya banyak. Bisa maknanya mengetuk. Ya, bisa juga maknanya berjalan di malam hari, melakukan perjalanan di malam hari. Oleh karena itu ada beberapa tafsiran nanti akhirnya makna at-tariq. Ya. Nah, antum bisa lihat di catatan kakinya. Coba lihat catatan kaki bagi yang punya bukunya. Hadza huwal muradu bit-tariq huna. Inilah yang dimaksud dengan makna at-tariq. Berdasarkan di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa ma adraka mat-tariq." Dan apakah telah datang kepadamu ya Muhammad apa itu makna at-tariq? An-najmu tsaqib, bintang yang menembus. Wal ghalib fi itlaqi tariq, dan umumnya kemutlakan makna at-tariq annahu yutlaqu ala al-ati lailan. Kemutlakan makna at-tariq, makna mutlak umum, maknanya adalah seorang yang berjalan malam hari, itu tariq. Ya, seorang yang berjalan di malam hari, maka dikatakan tariq. Beda lagi sama tariq ya. Kalau tariq ada iya-nya, itu maknanya jalan. Beda ya. Jadi itu kan dalam bahasa Arab. Kalau dipanjangkan dikit, pendekkan dikit, maknanya beda. Tariq sama tariq itu beda. Ini tariq, ngikuti wazan fa'il, panjang dia. Tariq, bukan tariq. Tariq itu jalan. Ini tariq. Nah, ini kata beliau, umumnya makna at-tariq dimutlakkan al-ati lailan, orang yang datang di malam hari, melakukan perjalanan di malam hari. Jadi datang tengah malam, itu tariq namanya. Nah, kan biasa gitu, ngetok pintu malam-malam kan. Siapa ini malam-malam datang? Nah, itu tariq penyebutannya. Ada tariq datang. Si tariq. Nah, nanti ada kaitannya juga. Makanya Nabi mengatakan, jika seorang di antara kalian safar panjang, jangan tariq. Tiba-tiba datang malam hari, ngetok pintu rumahnya, terkejut istrinya. Istrinya belum siap-siap, Anda dari safar yang panjang. Itu dibawakan beliau nanti hadisnya ini di bawah. Wa utliqa 'alan najm, makanya dia dimutlakkan kepada makna bintang, karena bintang itu enggak ada yang berjalan siang hari. Ada enggak bintang yang jalannya siang hari? Ada si bintang. Ya kan? Si bintang namanya bintang, ya jalannya siang hari. Nah, sehingga Allah Ta'ala langsung menyebutkan apa itu tariq? Mat tariq an-najm. Nah, langsung ada jawabannya. Paham ya?
najm. Kenapa? Karena memang najm atau bintang itu berjalannya di malam hari, datangnya di malam hari, ya tidak? Bintang itu datangnya di waktu malam, bukan siang-siang. Kalau siang-siang ya aneh juga gitu ya. Bintang kesasar. Nah, wa utliqa 'ala najm annahu tariqun, makanya dimutlakkan atas makna najm, bintang. Karena tariq, dia itu dikatakan tariq, li'annahu yatrukus sama, dan dia berjalan di malam hari di langit, lailan. Ah, itu dia ya. Karena najm itu yatruku ya as-sama lailan. Najm itu berjalan di malam hari di langit itu. Ay yadhharu fiha lailan, yaitu munculnya bintang itu di malam hari. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajahu al-Bukhari. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 5244 min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza atola itu tawil ya, itolah dari kata tola yaitu tawil. Idza atola ahadukumul ghaibah, jika kalian atau salah seorang dari antara kalian, ahadukum, melakukan perjalanan yang lama, ghaibah sampai hilang lama kalian, maksudnya nah ini ungkapan gitu ya, bahasa yang indah dari Nabi. Idza atola ahadukumul ghaibah, jika kalian ghaib hilang begitulah, maksudnya safarnya sangatlah lama, cukup lama. Fala yatruku ahlahu lailan, jangan dia datang tiba-tiba di malam hari ya menemui ahli, itu maksudnya istri. Terkejut nanti istri, pulang kan gitu kan, siapa ini kok nggak ngabar-ngabari pulang tiba-tiba ya. Makanya Nabi mengatakan fala yatruku, menggunakan fiil taraqa yatruku. Amma ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kenapa, apa hikmahnya ya, Nabi mengatakan hatta tastahidda ya au tamtashid, supaya ya si istri itu masih sempat istihdad ya, tamtashid sisiran, membersihkan ya badan dan seterusnya. Nah, kalau tiba-tiba kan enggak, karena keumumannya wanita jika suaminya safar panjang kan begitu dan belum ada info kapan pulangnya, itu biasanya dia tidak merias diri, tidak dandanan gitu. Tapi kalau diinfokan dia akan bersiap-siap. Makanya jangan tiba-tiba pulang, terkejut nanti. Begitu buka pintu kok ada mak lampir. Itu lirik yang di belakang. Enggak tahu. Dia enggak ketawa yang lain. Yang sender di dinding tuh, Masya Allah. Amma ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana disebutkan a'udzubika min tawariqil lail, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman fahuwa min babil majaz inda fariqin min ahlil ilmi. Adapun ucapan Nabi, ini bagaimana ucapan Nabi? Nabi mengatakan ada tariq lail, tariq nahar. Nah, ini majaz kata para ulama. Yang mana tawariq ini dimaknai musibah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah-musibah yang datang di malam hari atau musibah yang datang di siang hari, karena musibah itu juga jalannya tiba-tiba, datangnya tiba-tiba. Nabi mengungkapkan dengan kalimat tariq. Bukan yang dimaksud oleh Nabi adalah sesuatu yang khusus datang di malam hari saja. Ya, jadi ini ada doanya. Boleh juga untuk mengucapkan ini, a'udzubika min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang muncul tiba-tiba di malam ataupun di siang hari, kecuali sebuah tariq, sebuah musibah yang dia datangnya tiba-tiba untuk kebaikan, wahai Rahman. Ya, ada musibah itu tapi mendatangkan kebaikan, ya kan? Yenggol orang, ya ternyata ya sudah damai, akhirnya kenalan, akhirnya ada hubungan bisnis, akhirnya kaya. Kan bisa kan? Ya seperti itu. Awalnya dengan sebab musibah, bersenggolan mungkin, nyenggol mobil, nyenggol apa kan begitu.
Baik. Jadi jelas ya, itu tidak usah kita bacakan semua catatan kaki. Intinya makna torik seperti itu, paham ya? Secara bahasa taraka yatruku tarikon, isim fa'il itu bermakna orang yang berjalan di malam hari atau yang datang di malam hari. Taraka juga bermakna mengetuk, karena biasanya orang yang datang malam-malam itu ngetuk kan begitu. Tapi secara anunya bisa bermakna mengetuk, tok tok tok. Nah, itu taraka yatruku. Wa ma adraka mat tariq. Waw biasa, waw ataf penyambung. Ma di sini isim istifham, sebuah isim untuk bertanya. Ma, ya, ma hadza kan gitu ya. Apa ini? Ma dzalika, itu ma. Wa ma adra, ka-nya itu terpisah. Ka itu anta. Assalamualaikum. Kan itu ya. Cuma di sini dia jadi dhamir nasab karena dia bersambungan sama fi'il. Namanya dhamir nasab muttasil. Maf'ul dia fi mahalli nasbin maf'ul bih. Wa ma adra itu artinya pengetahuan. Wa ma adraka, apakah telah datang pengetahuan kepadamu? Ka itu anta ya Muhammad. Nah, itu dia. Banyak enggak ayat-ayat yang menggunakan adraka? Banyak ya. Adraka itu susunan dua kalimat, fi'il sama isim yang disambung. Ka itu gantian anta. Ya, dalam bahasa Arab tidak mungkin antum mengatakan ini jawal misalnya, jawalu anta, tidak gitu. Tapi ganti dulu pakai ka, jawaluka. Kalau sama bini, sama istri, jawalu ki kan begitu. Ya kan, yang sandar di dinding ki. Serius sekali Pak. Baik. Wa ma adraka mat tariq. Nah, itu ya, kembali lagi pertanyaan, apa itu at-tariq? Ya. Nah, ini pengulangan lagi at-tariq. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Ya, wa ma adraka mat-tariq? At-tariq sudah jelas ya, itu tadi maknanya. An-najmu ats-tsaqibu. An-najmu ats-tsaqibu. An-najm tahu semua maknanya? Oh, nujum ya, jamaknya nujum, bintang. Apa itu tariq? Apakah telah datang kepadamu ya Muhammad sebuah pengetahuan? Apa itu at-tariq? At-tariq adalah an-najm, bintang yang saqib, yang menembus. Saqib ini juga isim fa'il dari fi'il saqaba. Saqaba artinya menembus. Saqaba yasqubu. Makanya bahasa Arabnya bor misqab. Nah, yang antum biasa pegang bor itu namanya misqabun, atau sesuatu yang bisa melubangi namanya misqabun. Saqaba artinya menembus. An-najmu tsaqib, ya ini bintang yang menembus karena dia mampu menembuslah langit di malam hari. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Perhatikan ini keindahan bahasa Arab. In ini harfun nafi, huruf untuk menafikan, semakna dengan la, laisa. Jadi kita memahaminya gini, laisa kullu nafsin, tidak ada setiap jiwa. Lamma ini harfun lil hasr, huruf untuk membatasi. Dia semakna dengan illa. Ya, alaiha, hanya itu kembali kepada nafs. Pada jiwa itu ada hafidnya. Jadi kalau kita pahami in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, atau ketika imam ada baca ini, itu maknanya begini, laisa kullu syai' illa 'alaiha hafid. Tidak ada laisa kullu nafsin illa 'alaiha hafid. Itu lebih enak memang difahaminya dibandingkan kalimat yang ini ya. Ini indah dia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada satu nafs, tidak ada satu jiwa pun melainkan pada jiwa itu ada hafidnya. Apa itu hafid? Penjaga. Ya, ada penjaga dari fiil hafidha yahfazu. Hafizun itu artinya penjaga. Maka dikatakan hafizul Quran, penjaga hafalan Al-Quran. Jelas ini ya maknanya. In kullu itu menunjukkan makna setiap, nafs itu jiwa. Lamma itu bermakna illa. In di situ bermakna la kullu nafsin, tidak ada setiap jiwa melainkan padanya ada penjaga.
Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, fa di sini fa untuk mengawali istibdaiyah. Lamnya itu lam perintah. Lamnya itu lam perintah. Kalau fi'il mudhari' sudah kemasukan lam ini, maka ujung hurufnya itu sukun. Kan aslinya nazara yanzuru. Ya, yanzuru ru. Gitu ya. Artinya melihat. Nazar itu artinya melihat. Nazara yanzuru. Seperti misalnya seorang mengatakan yakulu, makan. Kalau dimasukkan lam tadi ini falyakul, hendaknya dia makan, gitu ya. Falyadrib, hendaknya dia pukul, dan seterusnya. Jadi dia sukun. Nah, makanya ro-nya itu falyanzur. Antum lihat kenapa kasroh? Ya, iltiqa usakinatain. Ketemu dua sukun, antara sukunnya ro dan sukun al-insan itu, alif lamnya itu, ya, hamzahnya itu hamzah yang dianggap sukun. Taib. Nah, ketemu. Jadi dia huruf yang pertamanya kasroh untuk memudahkan bacaan. Falyanzur, hendaknya melihat. Siapa? Al-insan. Hendaknya seorang manusia itu melihat, memperhatikan, nazar. Ya, memperhatikan. Mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Khalaqa menciptakan, khuliqa diciptakan. Nah, mimma ini pernah kita bahas. Mimma ini gabungan dari min, huruf jar, min, sama ma, panjang. Tapi kenapa dibaca pendek? Ada yang ingat di awal pembahasan surat An-Naba? Nah, ini kita bahas. Ada yang masih ingat? Lama ya. Lama, awal. Amma yatasaalun. Kenapa dia dibaca amma pendek? Aslinya kan an sama ma panjang. Amma yatasa, aslinya itu. Udah kita bahas. Jangan lihat videonya sekarang. Ada yang masih ingat kenapa dibaca pendek? Hah? Iya, kenapa dihapus? Sebabnya gitu, alasannya. Aslinya panjang itu. Amma, mimma, ini. Ada yang ingat nggak masih? Nyerah? Nyerah, nggak dapat kopi. Karena minum dulu. Gimana bukanya? Insya Allah. Ada yang tahu? Biar seger mata, masih ngantuk-ngantuk. Nah, sudah lihat video belum? Lihat catatan? Tidak apa-apa lah lihat catatan. Kenapa? Masya Allah, ingat ya. Karena ma istifham itu kalau didahului oleh huruf jar, min, an, maka akan hilang alifnya untuk memudahkan baca. Jelas ya? Itu dia. Karena dia didahului huruf jar, min, ma. Kita lanjutkan. Jadi kita nggak usah ngulangi lagi. Kalau ketemu lagi begitu, udah tahu kan? Udah, nah lewat. Ya, falyanzuril insanu, hendaklah manusia itu melihat. Ya, mimma khuliq, dari apa, min ma-nya itu istifham lagi, dari apa diciptakan manusia. Maka kita diperintahkan oleh Allah, perhatikan kita dari apa sih diciptakan, supaya kita tidak merasa tinggi. Baik, nggak apa-apa ya, kita terjemahkan secara bahasa dulu ya. Nggak ini kan nggak dibaca-baca sih tafsirnya Ustaz. Nanti biar lebih enak nanti antum memahami ke depannya ya, dengan waktu yang terbatas. Coba kita secara huruf-huruf, secara kalimat-kalimat dulu kita telusuri ini. Taib, khuliqa itu sama tadi, diciptakannya manusia itu min, dari ma, dari air. Ya. Dafiq juga ini isim fa'il dari dafaqa. Ya, dafaqa itu bermakna sobba, ya, terpuncrat gitu ya. Jadi dorongan air yang sangat kuat. Nah, itu namanya dafiq, push.
Semburan air yang kuat namanya dafiqun. Dari isim fa'il dari fi'il dafaqa. Seperti tariqun tadi, dafiqun. Dari itu diciptakan manusia, dari air yang terpuncrat. Nah, air ini dari mana keluarnya? Allah Ta'ala jelaskan lagi. Yakhruju, kharaja yakhruju, khuruj. Keluarnya itu dari mana? Min bainis sulbi. Keluarnya air itu dari antara sulbi wat taraib dan taraib. Sulbi ini sebuah isim, secara adatnya dia mufrad, tunggal. Jamaknya itu aslab. Jamaknya apa? Aslab. Taraib ini jamak, mufradnya taribah. Nah, gitu ya. Nah, makanya ahlu tafsir mengatakan apa hikmahnya kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kalimat sulbi dalam bentuk tunggal, taraib dalam bentuk jamak atau plural. Ya, ada banyak tafsiran tapi kita tidak ke sana, nanti terlalu panjang. Intinya kita paham maknanya sulbi. Bahwa air itu keluar, manusia diciptakan dari air tadi ya, diciptakan dari air, yang air itu keluar dari antara sulbi dan taraib. Sulbi itu sudah dikenal adalah bagian tulang bagian ya belakang, zahar. Nanti juga dijelaskan oleh beliau ini ya. Jadi dari situ airnya laki-laki. Jadi sulbi ini minar rijal. Sulbi ini minar rijal. Jadi tempat simpannya air, penyimpanan air bagi laki-laki yang nanti ketemu di rahimnya seorang wanita. Nah, air itu yang dari laki-laki itu tersimpannya di sulbi. Apa bahasa kita sulbi? Sulbun. Hah? Tulang apa namanya itu? Tulang punggung. Tulang belakang ini ya. Iya, sulb itu ini. Makanya aslinya solbun itu keras. Ya, solbun itu bahasa lainnya adalah maknanya apa? Keras. Nah, laki-laki itu tulang punggungnya kan gitu ya. Nah, airnya juga tersimpan di tulang punggung. Tulang punggung ini memang yang menopang badan, ya atau tidak? Iya kan? Yang menopang badan ini sehingga leher bisa tegak itu karena ada tulang belakang ini kan? Tulang apa namanya itu? Tulang punggung ya. Nah, tulang punggung. Itu aslinya sulbun ya, sulbun. Taraib, nah kalau taraib dia tulang dada. Kita sering bilangnya rusuk. Kalau dalam bahasa hadis Nabi SAW, beliau mengatakan dila. Dila itu susunan tulang dada. Dan Allah Ta'ala menciptakan wanita dari susunan tulang dada yang paling bengkok, rusuk. Ya, yang paling bengkok. Nah, itu dia. Allahu a'lam di sisi mananya air itu disimpan oleh Allah kan gitu ya. Tapi intinya Allah Ta'ala mengatakan yakhruju min baini sulbi wa at-taraib. Keluarnya itu dari sulbi air itu, dari sulbinya. Nah, ini penciptaan kita. Jadi penciptaan kita itu tergabungnya air dari ayah dan air ibu. Ya, tergabung di dalam yang namanya rahim. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita. Masya Allah. Taib. Kemudian Allah Ta'ala langsung mengatakan innahu, ya ini maksudnya Allah. Sesungguhnya dia siapa? Allah. La qadir, la-nya itu lam taukid, lam penguat. Sesungguhnya dia maha mampu, qadir. Sesungguhnya dia maha mampu. Untuk apa? Ala rojaihi, atas pengembalian insan tadi nanti. Allah mampu untuk mengembalikan lagi manusia bisa hiduplah lagi di yaumil akhir. Nah, itu yang banyak diingkari dan hampir rata-rata diingkari oleh orang kafir. Innahu ala rojaihi laqadir. Sesungguhnya dia sangat mampu untuk mengembalikan manusia itu lagi. Ya, rojaihi itu rujuk. Nah, itu ya, roja'a. Bisa balik lagi nanti. Manusia ini bisa Allah balikkan lagi hidup. Seperti dia menciptakannya pertama kali wujudnya, wajahnya, kaki, tangannya dan semuanya itu dikembalikan oleh Allah. Kapan ini dikembalikan oleh Allah? Yauma tubla as-sarair, hari yang akan nanti diuji. Tubla itu bala ya. Tubla maksudnya itu diungkap semua nanti. Diungkap semua apa? As-sarair. As-sarair ini sir.
sarirah, ya ini maknanya rahasia jamak ini. Hari di mana seluruh rahasia-rahasia itu akan terbuka, akan diuji, akan ditampakkan semuanya. Fama lahu min quwwah wala nasir, maka tidak ada bagi seorang insan, lahu ya ini lil insan, tidak ada bagi seorang insan di hari itu kekuatan. Enggak ada manusia pada waktu itu punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, nasir ini juga isim fa'il dari nasara, artinya menolong. Ya, nasrun, nasirun. Jadi tidak ada bagi seorang insan ya kekuatan pada hari itu, dan tidak ada juga penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas ini maknanya satu-satu ya. Yaum jelaslah hari, tubla as-sarairu. Sarair itu jamak dari sarirah atau maknanya sir, rahasia-rahasia. Jadi dibuka semua nanti rahasia. Fama lahu min quwwah wala nasir. Tidak ada bagi insan di hari itu kekuatan. Quwwah itu kekuatan, nasir itu tidak ada penolong. Was-sama'i dzatir raj'i. Nanti akan ada penjelasan apa ini roja', karena ini tafsiran. Kalau tadi kita roja' itu ya bermakna rujuk kan begitu ya. Dan demi langit, Allah Ta'ala bersumpah kembali, was-sama'i, demi langit, dzatir roja', yang memiliki roja', yang memiliki ar-roja', wal ardi dzatis sada'. Insyaallah akan ada di sini penjelasannya ya, untuk lebih terangnya, karena tidak bisa bersandar sama bahasa ini. Dan demi bumi yang memiliki as-sada', ya, yang memiliki as-sada'. Innahu laqaulun faslun, sesungguhnya ini merupakan ucapan pemutus. Faslun itu pemutus. Ya, faslun, qaul itu ucapan. Wa ma huwa bil hazli, dan tidaklah dia, ya, Al-Qur'an ini maksudnya, nanti akan dijelaskan ini ya, dhamir, karena sini tidak disebutkan kalimat Al-Qur'an. Namun yang dimaksud di sini wa ma huwa, yaitu tidaklah dia itu maksudnya Al-Qur'an. Ya, huwa itu yang dimaksud Al-Qur'an, bil hazl, yaitu sesuatu candaan. Hazl itu canda. Ya. Jaddun hazlun, lawannya jaddun hazlun. Jaddun sungguh-sungguh, hazlun main-main. Kata Rasulullah kan dalam hadisnya 3 hal. Jadduhunna jaddun, hazluhunna jaddun. Ada 3 hal. Sungguh-sungguh jadi, hazlun main-main jadi. Apa itu 3 hal? Nikah, rujuk dulu. Nikah, tolak ya betul ya, sama rujuk. Ya ini 3 hal. Nikah, tolak dan rujuk. Ini 3 hal yang tidak bisa main-main. Jadi main-main dia jadi, apalagi terbantah-bantah. Saya nikahkan, harus 1 napas, ulang. Tidak sah. Mau 10 napas juga ya, namanya sudah serius ya kan? Jadilah orang yang hadisnya begitu. Jadi ini wa ma huwa bil hazli. Paham ya hazl ya? Tidaklah Al-Qur'an ini suatu candaan, bukan. Ini bukan candaan Al-Qur'an ini. Innahum, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang kafir. Yakiduna kaida. Ini kaida ini masdar dari kada yakidu. Kada yakidu artinya kaid, artinya makar. Ya, berbuat tipu daya. Sesungguhnya mereka hendak berbuat tipu daya, maksudnya orang-orang kafir. Innahum yakiduna kaida. Langsung Allah jawab, wa akidu kaida. Aku juga, A-nya itu ana. Ya, itu biasa huruf mudharaah pada fi'il mudhari'. Jadi untuk menandai fi'il mudhari' kan 4 huruf saja. Anita katanya gitu ya. Alif, nun, ya dan ta. Akidu, nakidu, yakidu, takidu. Nah, ini tuh fi'il mudhari'. Akidu maksudnya ini maknanya ada dhamir mustatir ana. Wa akidu kaida, aku pun akan membalas tipu daya orang yang berbuat tipu daya. Kemudian Allah mengatakan
famahhil al-kafirina, famahhil. Fa-nya ini fa atof bisa ataupun istinafiyah, fa untuk permulaan. Adapun mahal mim ha lam artinya perlahan, menunda, pelan-pelan, itu arti mahala. Mahil ya akhi. Itu ya, artinya apa? Mahlan. Mahlan itu artinya pelan-pelan. Gunakan fiil ini bisa. Mahil. Ya, maksudnya nyantai. Jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Famahil atau seorang yang mengatakan kepada yang lainnya untuk tidak terburu-buru. Nah, ini dia, famahil. Ya, tunggu aja itu maksudnya. Famahilil kafirin. Ya, tundalah orang-orang kafir itu, maksudnya udah kita ya santai saja ya Muhammad. Bahasa gitu ya. Famahil ini fiil amr, mahil ini fiil amr. Lamnya itu aslinya sukun. Lamnya itu aslinya sukun dikasrohkan seperti tadi karena dia bertemu dua sukun pada kalimat al-kafirin. Jadi dia harus dikasroh supaya bisa dibaca. Jadi bukan famahil al-kafirin, enggak, tapi famahilil. Lamnya itu aslinya sukun. Ya, maka tundalah Muhammad, biarkan, tundalah orang-orang kafir itu. Maksudnya jangan terburu-buru langsung ditimpakan siksaan. Biar aja istidraj. Nah, gitu ya, istidraj. Biar mereka bersenang-senang di dunia. Famahil ini perintah untuk Nabi. Famahil ya Muhammad, tahan, tunda, pelan-pelan saja, biar jangan terburu-buru minta mereka disiksa, diazab, dimusnahkan di muka bumi ini. Enggak. Famahil al-kafirin. Ya, tunda ya Muhammad orang-orang kafir itu. Amhilhum, Allah menjawab. Ya, aku akan menunda mereka ruwaida. Ruwaida ini maknanya juga mahlan. Dia isim tasghir ya, isim tasghir dari irwad. Irwad itu ditasghir jadi ruwaida. Ya. Sama seperti misalnya sering saya sebutkan ya. Jundun itu ya, Junaidun, ya, rojulun, rujailun. Nah, itu dia. Isim bisa digitukan dalam bahasa Arab. Jadi maknanya itu bermakna kecil. Ya, bermakna kecil. 6. Famahil al-kafirin, tundalah ya Muhammad orang-orang kafir itu, amhilhum, aku, kata Allah. A-nya itu ana. Ya. Oh, ini fi'il amr juga, afwan. Famahil kafirin, amhil. Ya, biarkan mereka. Amhil ini sama maknanya dengan mahil ya, sama maknanya. Famahilil kafirina amhilhum, biarkan mereka ya Muhammad ruwaida, dalam waktu yang sementara, pelan-pelan saja. Nah, itu maknanya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Taib. Kita sekedar bacakan saja yang dalam daftar ya, sebelum kita tutup ya. Ada di daftar sini ada makna, kita hanya terjemahkan, perhatikan. Al-kalimah maknaha at-tariq najm. Sudah tadi kita bahas ya. At-tariq maknanya apa? An-najmu. At-thaqib al-mudi. Nah, jadi di sini ditafsirkan thaqib tadi yang kita bilang apa? Menembus, itu maknanya mudi. Mudi itu bersinar, bercahaya. Mudi. Ya, kalau antum bilang terang, bisa mudi. Al-masjid mudiun. Masjid ini terang, gitu ya, mudi, terang. Jadi makna thaqib yang menembus tadi ditafsirkan para ulama bermakna apa? Bintang yang terang. Paham ya? Lamma 'alaiha, lihat, illa wa 'alaiha. Lamma itu bermakna illa. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu sama maknanya ya, laisa kullu nafsin illa wa 'alaiha hafiz. Dafiqun artinya madfuq, suatu yang dipuncratkan, ai masbub fir rahim, ya, masbub fir rahim, yang tertumpahkan di dalam rahim. Masbub itu tumpah. Alma masbub misalnya ini. Aduh, airnya bus, tumpah. Masbub. Kan antum bisa bahasa Arab juga nanti jadinya. Masbub, masbub.
Airnya terpuncrat. Ya, dafik ya ini yang dia tumpah di dalam rahim. Sulbu al-muradu sulbur rajul. Yang dimaksud sulbu tadi dia sulbi atau sulbun, yang dimaksud adalah sulbunya rajul. Itu bagian tulang belakangnya laki-laki itu sulb. Ya. Wa huwa faqarati dhahr, yaitu tulang panjang di dhahr. Dhahr itu punggung ini. Nah, itu dia, itu sulb. Jadi airnya laki-laki itu tersimpan di tulang punggung yang keras itu, ya kan? Nah, ini di sini. Yang dia bentuknya kalau digambar itu kayak hampir es ya. Iya enggak? Betul ya? Kalau ada gambar itu kan kayak es kita ini. Nah, itu sulb. Dari situ airnya laki-laki tersimpan. Itu dia faqaratul dhahr. Wa yusammihin nas silsilatul dhahr. Nah, orang-orang mengatakan itu silsilah itu maksudnya dia merupakan induknya ini gitu ya, induknya punggung, silsilahnya. Jadi semuanya ke situ kan bersandar ke situ gitu ya. Ini dia tulang punggung ini, silsilatul dhahr. Jelas ya? Taraib sadrul mar'ah. Taraib itu bagian dadanya dadanya wanita, tulang dada wanita. Itu taraib, taribah. Jadi ada susunan tulang-tulang di sini ya. Ada kan? Dari bawah sini sampai ke sini. Nah, itu namanya taraib. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita itu diciptakan dari dila a'waj, dari bagian tulang dada yang paling bengkok. Mana yang paling bengkok? Yang paling a'la, yang paling di atas. Allahu a'lam, kata Nabi yang paling di atas. Yang paling bengkok tulang rusuk itu yang paling di atas. Nah, dari itulah sifat wanita. Yang kata Rasulullah, ya, idza dhahabta tuqimah kasartah, jika kau paksa luruskan patah. Wa idza tarakta, jika kau biarkan ya dia akan takun a'waj. Jika kau biarkan dia akan terus bengkok. Nah, ini harus pertengahan untuk wanita seperti itu. Kalau biar aja malas ngurusinya, udah bengkok terus dia. Tambah repot antum. Kan gitu. Tapi kalau dipaksa biar lurus kamu, kan begitu ya, patah dia. Jadi pertengahan. Nah, itu kata Nabi, maksudnya pertengahan. Nah, memang untuk menentukan titik tengah itu enggak gampang, ya kan? Kalau tadi mau sudut kanan, sudut kiri, mudah, udah ada titiknya, ya kan? Mau keras atau mau dibiarkan, jelas nggak titiknya? Jelas lah kan, dibiarkan udah nggak usah diurusin. Mau apa kayak kamu gitu? Jelas, mudah, itu gampang. Mau dipaksa-paksa itu gampang, tapi menentukan titik tengah itu memang butuh usaha. Seperti antum kalau mau cari titik tengahnya ujung sini, apa gampang atau mudah? Gampang apa mudah? Susah. Karena harus diukur dulu kan, baru kita cari titik tengahnya. Nah, begitu juga kepada wanita, kita harus cari titik tengahnya kita supaya nggak ke sana, nggak ke sini. Masya Allah, dapat ilmunya kan? Sadrul mar'ah wakila maudhi'ul qiladah. Ada yang mengatakan bahwasanya taraib adalah bagian tempat digantungnya kalung. Nah, itu ya. Jadi kalau ada kalung digantung, maka itulah yang dikatakan taraib. Ya, kalung yang digantung di leher, itulah yang dikatakan taraib. Wallahu a'lam. Kita bacakan saja. Tublas sarair, yakni tazharul umur. Makna tublas sarair maksudnya segala perkara itu akan terlihat. Tazhar itu akan zahir, kelihatan nanti segala urusan. Allati kana sahibuha yusirru biha fid dunya. Yang mana pemilik rahasia itu dulu menyembunyikan perkara itu semasa di dunia. Wa tabdu wadihah fayu'lanu sirru wa yashtahirul maknunu. Yang nanti akan terlihat jelas pada hari kiamat, bahkan akan diiklankan. Rahasia-rahasia itu akan diiklankan. Ya, fayu'lanu itu i'lan. I'lan itu maksudnya dia akan diiklankan. Ini rahasia si fulan. Nah, ada orang-orang yang ditutupi rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala karena semasa di dunia dia menutupi rahasia saudaranya. Ada enggak hadisnya itu? Ada. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, itu kan rahasia. Ya, Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang suka buka aib saudaranya, nah ini yang bahaya. Allah akan buka aibnya di dunia dan nanti juga di akhirat. Ar-raj'u tadi ya, ar-raj'u yang tadi kita tunda pemaknanya was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki raja'. Apa raja' itu? Sahab fihil matar, yaitu awan yang mengandung air hujan.
Ya, jadi itu namanya zatur raj. Jadi langit itu memiliki awan-awan yang dia membawa air. Yang air itu dengan izin Allah akan ditumpahkan, jadilah dia hujan, mator itu hujan. Sahab fihil mator. Al-mator wa dzalika li anna sama kulla amin ta'ti bisahabi fihi. Oleh karena itu, ya setiap tahun langit itu akan membawa, ya akan datang dengan membawa ya awan tadi, ya membawa awan tadi setiap tahun. Wal muradu birraja' ar-ruju', yang dimaksud ar-raja' di sini rujuk. Wa makna birruju' ruju'is sama kulla amin bisahab fihil mator. Sehingga dia dikatakan raja' karena dia akan kembali setiap tahun untuk membawa awan yang akan menyimpan air hujan. Ini tafsiran para ulama. Jadi dikatakan wasama idzatir raja' adalah langit itu memiliki awan-awan yang setiap tahun dia akan datang untuk membawa air yang akan nanti dia turunkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, turun hari per hari, kapan gitu ya, di tanggal berapa, selama setiap tahunnya. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan dia zatir raja' karena dia kembali lagi setiap tahun. Datang lagi bawa air hujan, datang lagi bawa air hujan untuk diturunkan. Wal ardi dzati sada', dan bumi itu memiliki sada'. Apa sada'? Tasyaqquk, sesuatu yang terbelah. Sesuatu yang terbelah, itu dia. Jadi tanah itu atau ardu itu sesuatu yang dia nanti bisa terbelah. Kemudian ketika terbelah dia akan mengeluarkan apa? Tumbuhan. Nah, itu dia. Jadi dikatakan sada' karena dia tasyaqquk. Wal makna annal ardu tatasyaqqaqu bin nabat. Karena bumi itu tanahnya itu bisa terbuka, kemudian dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nabat itu tumbuh-tumbuhan. Itu dia dikatakan sada'. Itu sifat bumi. Sifat bumi itu sada', yatasadda' itu kan. Yatasadda' itu terpecah. Jadi dia pecah-pecah bumi itu, ketika dia pecah dia keluar tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dia sifatnya bumi. Kalau sifat langit itu memiliki sahab yang menyimpan air yang akan dia turunkan. Ya, air itu nanti turun juga dengan sebab air tadi akan membuat subur tanaman, tanah itu subur. Faslun, ya, innahu laqaulun faslun, sungguhnya ini ucapan fasl. Apa itu? Ucapan yang benar. Bil hazli, al hazlu al laib. Nah, ini ya, hazlu artinya main-main. Allahu candaan, wal batilu kebatilan, itu makna al hazlu. Yakiduna kaida yamkuruna makron. Ini berbuat makar. Dalam bahasa Arab makar itu makar, enggak tahu mana yang duluan. Duluan bahasa Arab ya, makar ya, yamkuruna makron. Amhilhum, yakni anzirhum, isbir alaihim. Nah, itu maknanya ya. Biarkan mereka, tunda mereka ya Muhammad, maksudnya isbir alaihim, ya sabar dululah atas gangguan mereka, tenang saja. Ruwaida qalilan, tunggu sebentar. Mahlan, sejenak, sebentar. Ruwaida, jadi kalau antum misalnya dipanggil Ruwaida, boleh begitu. Ya, tapi hati-hati kalau dekat istri, sekiranya nanti nama siapa Ruwaida. Padahal mau bahasa Arab kita gitu kan. Ya, dia panggil, Mas, Bang, Ruwaida. Loh, saya bukan Ruwaida. Bahaya nanti kalau dipahamkan dulu bahasa Arabnya. Soalnya bengkok, salah paham. Tapi kita cukupkan dari makna bahasa ataupun di sini ditambahkan oleh penulis, ya, sebagaimana biasanya di dalam tabel itu ada beberapa kalimat yang beliau khususkan, dijelaskan. Insyaallah nanti kita bacakan di pertemuan berikutnya, metode tanya jawabnya ya, insyaallah. Di pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.